Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rajunaidi, NIM 2022 Kali ini saya akan menjelaskan materi dari sistem terdistribusi untuk memenuhi tugas MIT. 1. Pengenalan sistem terdistribusi. Definisi sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah kumpulan komputer yang bekerja bersama-sama dan tampak bagi pengguna sebagai satu sistem yang koheren. Komponen-komponen dalam sistem ini berkomunikasi dan berkoordinasi melalui jaringan komputer. Contoh-contoh sistem terdistribusi. 1. Cloud computing, di mana AWS Google Cloud. 2. Sistem berbagi file, di mana Dropbox dan Google Drive. 3. Platform media sosial, yaitu Facebook, Twitter. Keuntungan dan tantangan. Keuntungan. 1. Skalabilitas, dapat menangani peningkatan beban kerja dengan menambah lebih banyak komponen. 2. Reliabilitas, jika satu komponen gagal, sistem tetap berfungsi. 3. Efisiensi, pemrosesan dapat dibagi antara beberapa komputer. Tantangan. 1. Kompleksitas, pengelolaan sistem yang lebih kompleks dibandingkan sistem tunggal. 2. Keamanan, memastikan komunikasi aman antara komponen. 3. Sinkronisasi, menjaga data tetap konsisten di semua komponen. 2. Remote Procedure Call. Pengertian RPC. Remote Procedure Call adalah teknik yang memungkinkan sebuah program komputer menyebabkan pelaksanaan prosedur atau subroutine di komputer lain dalam jaringan, seolah-olah prosedur itu lokal bagi program tersebut. Cara kerja RPC. 1. Pemanggilan. Klien memanggil prosedur jarak jauh seolah-olah itu adalah prosedur lokal. 2. Marsal. Parameter pemanggilan prosedur dikemas menjadi bentuk yang dapat dikirimkan. 3. Pengiriman. Data yang dikemas dikirimkan ke server melalui jaringan. 4. Unmarsal. Server menerima dan mengurai data yang dikirimkan. 5. Eksekusi. Server mengeksekusi prosedur yang diminta dan mengirimkan hasilnya kembali ke klien. Manfaat dan contoh penggunaan RPC. 1. Manfaat. Yang pertama, transparansi lokasi. Pengembang tidak perlu memikirkan lokasi fisik prosedur. Yang kedua, kemudahan penggunaan. Penggunaan prosedur jarak jauh semudah prosedur lokal. 2. Contoh. Sistem manajemen database terdistribusi. Aplikasi web yang menggunakan layanan mikro. 3. Client thread, yang dimana agent server. Konsep client server, model komputasi di mana klien meminta layanan atau sumber daya dari server yang kemudian menanggapi permintaan tersebut. Definisi dan fungsi thread. Thread adalah unit eksekusi terkecil yang dapat dijadwalkan oleh sistem operasi. Thread memungkinkan sebuah aplikasi untuk melakukan beberapa tugas secara bersamaan atau multitasking. Bagaimana thread bekerja pada klien dan server? 1. Pada klien, thread dapat digunakan untuk menangani beberapa permintaan pengguna secara bersamaan tanpa membekukan aplikasi. 2. Pada server,
Thread digunakan untuk menangani beberapa permintaan klien secara simultan, meningkatkan efisiensi dan responsivitas server. Agen server, definisi dan fungsi. Agen server adalah entitas yang bertindak sebagai perantara antara klien dan server. Agen server dapat mengelola komunikasi, melakukan caching, dan memberikan layanan tambahan lainnya. 4. Sistem operasi. Definisi sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Fungsi utama sistem operasi. 1. Manajemen proses. Mengelola eksekusi proses, multitasking, dan sinkronisasi. 2. Manajemen memori. Mengatur alokasi dan dealokasi memori. 3. Manajemen perangkat. Mengelola komunikasi dengan perangkat keras. 4. Manajemen file. Mengatur penyimpanan, pengambilan, dan manipulasi file. 5. Keamanan dan proteksi. Melindungi data dan sumber daya sistem. Contoh sistem operasi populer. 1. Windows. 2. Mac OS. 3. Linux. 4. Android. 5. iOS. 5 komponen antarmuka layanan file. Definisi antarmuka layanan file. Antarmuka layanan file adalah sekumpulan fungsi dan prosedur yang disediakan oleh sistem operasi untuk memungkinkan aplikasi berinteraksi dengan sistem file. Komponen utama. 1. File system interface. Prosedur untuk membuka, membaca, menulis, dan menutup file. 2. File management. Alat untuk mengelola direktori dan struktur file. 3. Access control. Mekanisme untuk mengatur siapa yang dapat mengakses file dengan cara apa. Contoh implementasi. 1. POSIX. Portable Operation System Interface, standar antarmuka sistem operasi yang umum digunakan. 2. NFS atau Network File System, protokol untuk berbagi file di jaringan. 3. NTFS, sistem file yang digunakan oleh Windows. Baiklah, itulah pemaparan atau penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.